وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, sudah sepantasnya lah kita memuji dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Salam tafadhol pada kita seluruhnya. Ya, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yang dimana kedua nikmat ini kebanyakan manusia lalai di dalam mensyukuri nikmat tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di musim atau pandemi ini ya, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat dan memberikan waktu luang kepada kita. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar bagi kita ya. Namun perlu kita ketahui bersama, Allah memberikan nikmat tersebut nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban ya. Kita apakan nikmat kesehatan tersebut? Kita gunakan untuk apa kesempatan yang Allah berikan kepada kita? Karenanya Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang senantiasa dilupakan atau terlalaikan oleh seorang manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesehatan. Ya, banyak kesempatan dan nikmat kesehatan ya. Dua nikmat tersebut ya, yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita, maka tentunya hendaknya kita mensyukur nikmat tersebut, karena kebanyakan manusia lalai dari kedua nikmat tersebut ya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun dalam keadaan kita sibuk, dalam keseharian kita capek, namun kita masih bisa sempatkan untuk bermajelis ilmu. Dan saya juga tentunya ketika diminta untuk memberikan tausiah, memberikan nasihat, maka kewajiban bagi saya adalah memberikan dan mengabulkan permintaan antum, karena salah satu hak muslim dengan muslim yang lainnya, idza stansahaka fansah lahu. Jika seseorang saudara kalian meminta untuk diberikan tausiah, nasihat, maka hendaknya memberikan nasihat. Ini merupakan hak seorang muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya, salah satu hal yang pertama yang harus kita sampaikan adalah untuk senantiasa saling berwasiat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada ya, siapapun kita, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merupakan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang namanya wasiat adalah perkara yang penting, yang namanya wasiat adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Sungguh kami telah wasiatkan kepada kalian ya, dan orang-orang sebelum kalian ya. Sungguh kami telah wasiatkan kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wasiat takwa ini bukan hanya untuk orang-orang terdahulu, tapi juga wasiat untuk kita seluruhnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah wasiat dari siapa? Rabbuna Jalla wa Ala. Nah, wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sangat penting untuk kita senantiasa perhatikan yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, takwa adalah senantiasa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan wajtinabu nawahi ya, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Nabi SAW mengatakan ya, dalam hadis,
ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk senantiasa apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ya, baik itu kita berada dalam keadaan keramaian maupun kita tatkala kita bersendirian, atau kita berada di tempat kerja, atau kita berada di rumah, dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, senantiasa Nabi SAW mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Ya. Wa atbi sayyi'atal hasanah. Ikutilah, kata Nabi SAW, ya, kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan yang kita lakukan. Ya. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan, apapun bentuknya, baik itu amalan kecil maupun amalan besar, semuanya akan mendapatkan pahala dan plus akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa yang dimaksud di sini adalah dosa kecil. Karena dosa besar, ya, hendaknya kita senantiasa apa? Bertaubat, beristighfar, ya, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamhuha, ya. Karena banyaknya keterangan baik dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengamalkan suatu amalan, ya, akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Contoh yang kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Ya. Sholat 5 waktu yang kita lakukan. Jumat 1, kemudian Jumat berikutnya. Ya. Kemudian Ramadan ila Ramadan. Kata Nabi SAW, merupakan sebagai penggugur dosa. Ya. Salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahun idza stunibatil kaba'ir. Ya. Saya mengatakan salat 5 waktu yang kita lakukan. Coba. Salat 5 waktu yang kita lakukan. Dari salat 1 kemudian salat berikutnya. Ya. Kemudian dari Jumat ke Jumat. Ya. Jadi hari demi hari, pekan demi pekan, kemudian tahun demi tahun, Ramadan ila Ramadan. Ya. Karena Ramadan setahun kan sekali. Apa kata Nabi? Mukaffirat. Ya. Sebagai penggugur dosa-dosa. Ya. Sebagai penggugur dosa-dosa. Ya. Selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu harusnya apa? Dengan apa? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan taubat. Adapun dosa-dosa kecil, ya itulah, ya, dia yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan apapun, ya, yudhibna as-sayyi'at, akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan kecil kita, ya, kita nggak bisa mungkin bahwasanya namanya manusia pasti memiliki banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kullu bani Adam apa? Khata'un. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya. Karena manusia itu seperti itu. Diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Makanya kita tidak boleh sombong. Karena banyak kekurangan di dalam kita. Banyaknya kejelekan kepada kita. Baik itu kecil maupun yang besar, ya. Nah, adapun pengguguran dosa yang kecil ini bisa kita lakukan dengan apa? Dengan cara menghapusnya dengan amalan-amalan saleh sebagaimana yang disebutkan dari Nabi SAW. Iya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Demikianlah hakikat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, dalam keadaan lemah. Artinya lemah apa? Lemah itu kadang keliru, kadang berbuat salah, ya, kadang berbuat yang menyinggung. Makanya dha'ifa, lemah. Ya.
Makanya para penyair mengatakan apa? Wa ma sumiyal insanu illa linisyanihi. Ya. Wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidaklah dikatakan manusia insan itu sebagai insan kecuali karena suka lupa. Insan nasya, ya, lupa. Wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidak dikatakan hati itu sebagai qalbu kecuali karena suka berbolak-balik. Ya, namanya manusia seperti itu. Ya, pada pagi hari mengatakan A, di siang harinya mengatakan B, di sore harinya mengatakan C, besoknya D, dan seterusnya. Itulah hakikat manusia. Maka tidak perlu kita sombong membanggakan diri sendiri, mengangkat diri sendiri. Karena hakikat manusia itu adalah lemah. Hakikat manusia adalah lemah. Maka kalau kita mengetahui hakikat diri kita sendiri, tentunya kita harus senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang namanya manusia. Dalam sehari pastilah ada hal-hal yang kita lakukan yang berupa ketergelinciran atau salah ucap atau menyindir atau melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh saudara kita. Oleh karena itu kita senantiasa ya menyadari hal tersebut. Karena itulah hakikat manusia. Ya. Tidak dikatakan manusia kecuali karena suka lupa, karena suka lalai. Ya. Kalau makhluk yang tidak pernah bersalah, yang tidak pernah berdosa, itu bukan namanya manusia, tapi apa? Malaikat. Malaikat. Sampai-sampai ada yang mengatakan, oh ini malaikat saya. Artinya anak kecil. Mereka maksudkan adalah anak kecil. Itu bahasanya orang-orang di Indonesia kan. Oh ini malaikat saya gitu. Artinya apa? Dia anak kecil yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berbuat dosa. Ya. Itulah berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala namanya manusia. Kadang berbuat kebaikan, kadang berbuat keburukan. Ya. Maka butuh namanya saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Butuh untuk saling nasihat menasehati. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi betapa banyak di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan kelemahan manusia, dan ketika dia beramal maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, ketika dia melakukan suatu amalan maka Allah Subhanahu wa taala yukaffir anhu sayyi'at, akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan, dan seterusnya. Ya, yukaffir anhu sayyi'atihim. Ya, yukaffir anhu sayyi'atihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Inilah keterangan dalam Al-Quran. Belum lagi dalam hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya hadis yang panjang tentang keutamaan salat berjamaah. Nabi SAW bersabda apa? Ya, salatul jamaah tufaddil bi sab'i wa isrina di'fan, bi khamsa wa isrina di'fan. Ya, salat jamaah itu dilipat gandakan menjadi 25 kali lipat. Dalam riwayat lain dikatakan apa? 27 derajat. Salatul fardhi bisabain wa khamsin bisabain wa isrina darajah. Ya, afdalu min ya, artinya kalau Nabi SAW lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Ya. Keutamaan salat jamaah. Dalam riwayat lain dikatakan khamsa wa isrina di'fan, dilipat gandakan menjadi 25 kali lipat. Ya, itulah maknanya. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazal al-malaikatu tusalli alayhi
Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, wa la yazalu fi salatin man tadara salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wadalika annahu. Yang demikian itu idza tawaddaa, ketika dia berwudu di rumahnya, ya, bukan wudu di masjid, tapi wudu di mana? Di rumah. Fa ahsanal wudu'ah, kemudian dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya 3 kali, mulai dari tangannya sampai kakinya, semuanya dibasuh dengan 3 kali dengan sempurna, tanpa ada yang terlewatkan. Fa ahsanal wudu'ah, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi, bukan wudu asal-asalan, tapi ingat wudunya seperti Nabi SAW, ya. Fa ahsanal wudu'ah, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid. Apa kata Nabi? La yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang membuat dia keluar kecuali hanya untuk melakukan sholat. Tidak ada yang membuat dia keluar kecuali hanya untuk melakukan sholat. Jadi bukan tujuannya keluar ke masjid untuk ketemu dengan Pak Nasrul misalnya, ya, atau Pak Lalu, atau Pak Darto, ya, atau mau nagih utang, ya, kebetulan oh si Pak Anas rajin sholat, ya, kalau gitu karena ada utangnya saya ke masjid. Nah, tujuannya apa kalau gitu? Sekalian ngutang apa? Nagih utang sekalian sholat. Berarti tidak murni. Padahal ada masjid di dekat rumahnya kan. Ya. Makanya harus dimurnikan. La yukhrijuhu illa shalah. Ya. Kalau dia sempurnakan sholatnya, kemudian setelah itu ada niat, itu lain lagi masalahnya kan. Ya, setelah itu selesai sholat, baru kita berkunjung ke tempat-tempat lain. La yukhrijuhu illa shalah. Apa kata Nabi? Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang tidak mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang enggan untuk diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya tidak ada. Pasti kita semuanya pengen untuk diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita miskin di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tapi kalau kita mengamalkan suatu amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, dengan niat seperti itu, kita keluar memperbaiki wudu, keluar ke masjid, betul-betul hanya untuk melaksanakan sholat, ya, maka kita mendapatkan pahala tadi. Apa? Diangkat derajat kita. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Allah akan angkat derajat kita. Kemudian wa khutta anhu biha khati'ah. Kemudian langkah yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan khati'ah, beberapa dosa-dosa yang kita lakukan, atau kesalahan-kesalahan kita lakukan. Karena kita tidak mampu menghitung dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dalam setiap hari. Maka dengan cara itulah kita bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut. Ingat sekali lagi, yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tentunya harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, bukan hanya itu keutamaan sholat jamaah. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khutta anhu biha khatiyah fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Ketika kita melaksanakan salat, Allahu akbar, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka senantiasa malaikat bersalawat kepada orang tersebut. Ya. Apa makna salawat? Mendoakan keselamatan kepada kita, mendoakan rahmat kepada kita. Siapa yang berdoa? Malaikat. Malaikat itu siapa? Hamba Allah yang dekat kepada Allah, makhluk Allah yang dekat kepada Allah, yang memiliki sifat apa? La ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang sifatnya malaikat itu la ya'sunallaha ma amara, tidak pernah memaksiati Allah, tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Inilah makhluk Allah yang mulia, yang dekat kepada Allah, yaitu para malaikat. La ya'sunallaha ma amara, mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Mereka hamba Allah yang senantiasa tunduk. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hamba-hamba Allah seperti ini yang mendoakan kita, bagaimana kualitas doa tersebut? Bagaimana? Dalam Islam dikenal namanya tawassul. Ya kan? Tawassul, ada tawassul syirik, atau tawassul yang dibolehkan. Salah satu tawassul yang dibolehkan adalah kita senantiasa meminta doa kepada orang-orang soleh. Ya. Kalau di Lombok tuan guru. Iya. Iya. Kalau di Makassar namanya Andreng Guru tak. Kalau di Jawa enggak tahu apa namanya. Yai. Iya. Mbah Yai Atau Gus-gus ya. Ya, Mas. Iya. Mbak Yai atau Bukan Bahma. lalu Udah sampai di mana tadi? tawassul. Nah, kita dibolehkan untuk tawasul terhadap orang soleh. Ingat, bagaimanapun soleh seseorang, pasti ada kesalahan. Yang namanya manusia. Kembali lagi kepada kaidah tadi. Dalam hadis kullu banian sama dengan yang saya bacakan di saya. Wa ma sunil insanu illa linisyani. Dia katakan manusia kecuali suka lupa. Tempatnya lupa yang namanya manusia. Nah, kalau kita disarankan, diperintahkan atau disyariatkan boleh meminta doa tawassul kepada orang-orang soleh yang masih hidup, ingat ya, yang masih hidup. Jangan sampai ada yang mau tawassul kepada siapa gitu, ya, atau kayak Slamet atau apa. Ya, dulu Qadir Jailani nggak boleh ya, sudah meninggal. Jadi ingat yang masih hidup, ini belakang. Kalau mereka diperkenankan untuk dibolehkan kita meminta berdoa kepada mereka, maka sangat makbul doa tersebut. Maka lebih makbul lagi ketika malaikat yang mendoakan kita tanpa kita minta untuk didoakan, malaikat akan mendoakan kita. Bagaimana caranya? Melaksanakan tadi ritual-ritual yang telah diajarkan. Kita pakai ritual ya, ritual-ritual yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena ingat, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu juga wahyu, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajari juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi kita harus yakin apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jangan kayak orang-orang yang tidak yakin dengan azab kubur yang tadi kita bicara tadi pagi ya. Ya. Dia tidak yakin dengan azab kubur, tapi ketika sholat setelah tasyahud meminta perlindungan dengan azab kubur. Ini baru makul ya, tidak masuk akal. Jadi tidak yakin dengan azab kubur tapi minta perlindungan kepada azab kubur. Nah ini orang yang tidak belajar ini. Orang awam pun yakin bahwasanya ada azab kubur. Apa buktinya orang awam yakin kalau ada azab kubur? Coba perhatikan. Mereka kalau datang ke kuburan, ya, membawakan membawa bunga-bunga terus bawa air. Itu mengambil hadis yang sahih, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya, mereka salah memahami hadis Ibnu Abbas. Ya, ketika Nabi SAW mendatangi dua kubur, ya, yang satunya yang kedua-duanya disiksa. Ya, ada yang karena satunya ya yamsi ala namimah, yang satunya la yastatru minal baul, ya, tidak bersih ketika bersuci dalam ketika kencing. Ya, ini adalah sebab mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka berdua disiksa. Maka Nabi SAW mau mengambil pelepah daun kurma yang basah, kemudian menancapkan ke kuburan mereka berdua. Ya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan azabnya
malam yaibas, sampai pelepah kurma ini kering. Ya. Nah, ini masyarakat salah paham. Ya, kalau gitu diambil air aja, ya kan? Karena di sini di Indonesia nggak tumbuh pelepah kurma, ya ambil bunga-bunga aja kan, sama-sama pohon. Ya, mereka sih siram pakai air sampai kering katanya, sebagaimana hadis tersebut. Ya, ini jelas beda. Karena kenapa? Nabi, perbuatan Nabi adalah kekhususan. Ya, adapun kita jangan seperti itu ya. Dan Nabi SAW mengetahui bahwasanya penghuni kubur ini disiksa. Ya. Kalau masyarakat tentunya tidak. Tapi intinya bahwa mereka yakin dengan adanya azab kubur. Berarti masyarakat ini lebih pintar daripada orang-orang aktivis yang kayak tadi. Tidak perlu kita sebutkan organisasinya. Nah, jelasnya antum paham semuanya. Ya. Nanti salah paham lagi namanya. Apa gitu. Ya, jelasnya seperti itu. Nah, ini malaikat yang mendoakan kita tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat secara otomatis mendoakan kita. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Ketika kita salat, maka para malaikat akan mendoakan kepada kita. Allahumma ighfir lahu. Doanya malaikat. Bersalawat kemudian mendoakan kepada kita. Ya Allah, ampunilah dia. Ampunilah si fulan. Allahumma arhamhu. Rahmatilah si fulan. Wala yazalu fi salatin man tadara shalah. Dan senantiasa dianggap senantiasa melakukan salat selama selama apa? Selama berada di tempat salat. Jadi misalnya kalau antum salat maghrib, ya. Kalau antum salat maghrib, terus nunggu sampai isya, ya. Maka ketika antum menunggu sampai isya, melaksanakan salat, ya, menunggu sampai isya, maka antum dianggap tetap mendapatkan pahala sholat meskipun duduk-duduk, tapi jangan ngerumpi ya. jangan bicara soal-soal apa namanya gitu ya. Satu, apalagi hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Misalkan kita duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berzikir bisa juga berdakwah ya. Yang hal yang kita bisa lakukan di masjid-masjid kita ketika kembali ke Indonesia adalah kita duduk bisa mengajar TPA, anak TPA ya, dan TPK ya, taman anak-anak dan taman kawa-kawa ya, itu. Karena kadang juga ada nenek-nenek, kakek-kakek yang tidak ngerti bahasa, nggak ngerti membaca Quran. Nah, itu tugas antum semua. Jangan antum kira ya pahalanya itu luar biasa. Itu luar biasa itu mengajarkan orang membaca Quran. Ya. Apa dalilnya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ini jangan dipandang enteng pahalanya. Jangan dikira dakwah itu harus duduk seperti ini, harus pintar baca kitab, harus ada apa namanya, sudah melewati beberapa kitabnya para ulama, S1, S2, S tontong, S teler. Ya, enggak mesti seperti itu. Kita berdakwah semampu kita. Yang namanya perintah itu kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampunya hanya mengajarkan ilmu bahasa Arab secara dasar, itu yang kita ajarkan. Kalau mampunya mengajarkan tajwid, itu yang kita ajarkan. Mampunya mengajarkan Al-Quran, ya, Iqra atau apa yang sejenisnya, maka itu yang kita ajarkan. Nabi SAW mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau mereka satu orang yang antum bina bisa baca surah Al-Fatihah dan dia baca seumur hidupnya Al-Fatihah ketika sholat, berapa pahala yang antum dapatkan? Satu ayat saja yang dibaca orang yang pintar gara-gara kita, berapa pahala orang yang mendapat, orang yang membaca itu? 10. 10. Satu huruf 10. Ya kan? La aqul alif lam 1. satu huruf, tapi Alif alif 1, satu, lam lam satu, 1. mim satu. Coba alif lam berapa? 3 orang. Tanya.
Hah? 3. 30. Sudah dapat 30. Kemudian pahala Bani Adam akan dilipat gandakan lagi dalam hadis Abu Hurairah. Ya. Maka Sampai berlipat-lipat 700. pahalanya. Coba. Ini satu orang. Di luar istri, anak, cucu, itu lain itu. Ya. Jadi betullah apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Jadi ini suatu kaidah bagi kita. Kalau Nabi SAW mengatakan sebaik-baik umat, ya, maka yakin saja. Jangan ada yang mengatakan, "Wah, saya cuma bisa belajar ini, saya cuma bisa mengajarkan ini." Jangan. Ya. Ini kesempatan buat antum hidup di dunia ini. Ya. Artinya apa? Kebanyakan orang diberikan kesehatan, nikmat kesempatan, tapi mereka tidak memanfaatkan nikmat tersebut. Maka hendaknya kita senantiasa memanfaatkan momen tersebut. Iya. Jadi intinya bahwa amalan-amalan soleh yang kita lakukan itu bisa apa? Menghapuskan Menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dan masih banyak lagi dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya wudhu di rumah, perbaiki wudhunya itu. Mulai dari sekarang. Yang tadinya malas-malas ya, apalagi kadang musim dingin di sini kan, cuma 1 kali aja. Nah, jangan 3 kali. Termasuk ngirup itu ya. Iya. Ya, ubalik fil istinsak illa an takuma sha'iman. Perbanyak atau berbalik artinya menghirup dengan cara ini kan. Penekanan gitu. Kecuali dalam keadaan sha'im. Jangan ketika puasa. Kalau ketika puasa nanti Telan. ngambil kesempatan nanti. Minum. Kan ada perintahnya, Ustaz. Iya, memang ada perintahnya, tapi kalau dalam keadaan puasa jangan. Salah tadi. Nah, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa'ad bi sayyi'atil hasanah tamhuha. Dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan tersebut. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ini juga ada anjuran untuk senantiasa kita berakhlak, senantiasa kita beradab kepada manusia. Perintah yang pertama bertakwa kepada Allah, itu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua juga berkaitan dengan perintah yang ketiga ini belum minanas. wa khaliqin nas, muamalah, akhlak, adab, ya, sesama manusia. Nah, inilah yang penting perlu kita pelajari juga. Perlu kita berakhlak, perlu kita beradab. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlakul karim. Innama bu'itsu Mimma karimal. liutammima makarimul akhlak. Sampai lupa. Iya. Sesungguhnya saya diutus, Allah mengutus saya, ya, dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan akhlakul karim. Iya. Maka berkata para ulama kita, pentingnya akhlak ini, Padahal nggak nonton. pentingnya adab ini, ya. Jadi kita bisa nilai diri kita sendiri, bisa muhasabah, koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang-orang yang beradab? Apa kita termasuk orang-orang yang berakhlak? Hanya antum yang bisa jawab secara hakikat. Ya. Kalau orang bisa menilai kita, ya, tentunya kita lebih pandai atau lebih bisa menilai diri kita masing-masing. Ya, karenanya kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang namanya akhlakul karimah, adab, muamalah dengan baik kepada manusia, itu merupakan wahaib, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya akhlakul karimah, adab dalam Islam, adab dalam pergaulan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memintalah kepada zat yang memberi akhlak tersebut. Insya Allah kita bisa berubah semuanya.
ya, yang tadinya kita suka marah-marah ya kepada istri kita bisa perbaiki. Semakin bertambah umur kita, semakin baik akhlak kita ya. Yang dulunya sering marah kepada teman sekamar ya, setelah koreksi diri, mengoreksi perbuatan-perbuatan kita yang lalu, kita minta maaf kepada saudara kita, atau kita memikirkan bahwasanya ini adalah perkara yang jelek, kita meminta kepada Allah agar Allah rubah tabiat kita. Maka saya tadi sempat tersenyum, bercermin di dalam kamar ini. Kenapa? Karena lihat baca doa itu, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Meskipun hadisnya tentang bercermin itu doa yang dhaif, lemah ya, untuk bercermin. Sebenarnya bukan doa untuk bercermin itu. Memang dalam warid dan Nabi SAW untuk akhlakul karimah, tapi tidak ada untuk doa dalam bercermin. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badar hafizahullah ta'ala. Ada riwayat yang sahih tentang itu, tapi bukan untuk doa bercermin. Makanya saya senyum-senyum tadi. Ada saya lihat. Yang nulis siapa? Oh, ada saya. Ngambilnya di doa sahih itu. Di Iya. Hisnul Muslim itu ada. Ya, seperti itulah. Memang ada yang sedikit, ada para ulama, sebagian ulama mengatakan ini adalah doa untuk Tapi itu nggak ada tulisan doa bercermin itu. oh, enggak ada ya. Alhamdulillah. Doa aja. Cuman pas naruhnya di Tapi cermin. enggak apa-apa. Antum baca doa itu. Doa masuk pintu. Antum baca doa itu tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberikan antum karunia akhlak yang mulia. Enggak apa-apa antum membaca doa tersebut. Ya. Karena berkata para salaf, ya saya nukilkan dari perkataan dari Syekh siapa namanya? Syekh Abdul Razzaq mengatakan, qala as-salaf inna hadzal akhlaq wahaid. Beliau mengulangi terus, inna hadzal akhlaq wahaid. Ya. Sesungguhnya akhlak itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merubah tabiat kita, akhlak kita, muamalah kita kepada manusia. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika antum sujud. Karena ketika itu antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul antum ingin merubah diri kepribadian antum, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta, baca doa itu. Baca doa itu. Allahumma kama hasanta fahassin khuluqi. Harus hafal semuanya ya. Jadi sebentar pada Isya harus saya tes. Apa artinya, Ustaz? Allahumma kama hassanta khuluqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki penciptaanku, ya, maka perbaikilah akhlakku. Khuluqi dengan khuluqi berbeda harokat aja. Ini pentingnya belajar nahwu lagi nih. Khuluqi dan khuluqi. Sama-sama sama-sama hurufnya tapi beda harokatnya. Allahumma kama hassanta khuluqi fahassin khuluqi. Coba antum. Allahumma kama hasanta Khuluqi fahassin khuluqi. Ulang-ulang lagi ya nanti ya. Kama ahsanta khulqi fa ahsin khuluqi. Fahassin kan? Fahassin khuluqi. Dia. Coba Allahumma kama hasanta khuluqi khalqi wa hasanta khuluqi fahassin wa hassin khuluqi. khuluqi. Allahumma kama hasanta khulqi Khalqi. fahassin khuluqi. Belum bisa ya. Ketentuan berarti ketahuan antum tidak sering cermin. Sering cermin. Loh, kok nggak baca itu? Yang sering bercermin itu sama ini Bang Ustaz. Dia fokus ke ini. Fokus ke wajah dia. Atau ada cermin khusus dalam? Enggak Ustaz. Antum? Belum. Nggak bisa bercermin ya. Mungkin cerminnya beda kan? Antum? Antum cerminnya di mana? Ya itu tadi. Tarman. Allahumma kama hasanta khalqi wa Fahassin khuluqi. Khalqi khuluqi. Khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Nah,
bercermin ya. Pokoknya rambutnya yang paling rapi aja udah. Allahu Akbar. Tapi niatnya berdoa untuk bercermin. Makanya sekarang dirubah untuk Saya bilang Untuk memperbaiki. makanya saya tanyakan itu tadi apa artinya, saya pikir memperbaiki wajah kita gitu. ya. Artinya gini, Bukan sebagaimana akhlak. engkau memperbaiki penciptaanku, Penciptaan. khalqi, hassin khuluqi, maka perbaiki juga dengan akhlakku, tata kerama, adab, muamalah terhadap manusia. Bisa jadi Akhlak. secara tidak sadar bahwa itu yang Iya. buat akhlak. Makanya sempat saya senyum-senyum tadi sendiri. Hmm. Masya Allah, perlu saya singgung di sini. Ayo. Karena Syekh Abdul Razak dalam ceramahnya mengatakan, qala salaf inna hadzal akhlaq wahaib. Sering beliau mengulang-ulang. Sesungguhnya yang namanya akhlak itulah pemberian. Maka senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada doa ya, di antaranya beliau sebutkan dalam riwayat Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengajarkan tentang doa yang dibaca untuk agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang mulia. Ada akhlak. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Isrif anni sayyi'ah la yasrif anni sayyi'ah illa anta. Ada yang sudah hafal? Saya kasih hadiah. Belum pernah saya. Oh, Ila anta. Alhamdulillah, aman. Aman. Tahu ini belum ada. Lagi pula juga ini Lagu cuma banget. ini. Wow, Jadi bekas lagi. Ya, ini aja hadiahnya. tape. Intinya bahwa apa yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Langsung ingat ya. lebih utama untuk kita baca. Apalagi kita baca dalam keadaan sholat sujud. Ketika tasyahud, setelah membaca doa 4 perlindungan, kita baca doa ini. Makbul doa tersebut. Makbul di waktu-waktu tersebut. Kalau memang kita butuh dengan akhlak yang mulia, ini satu tuntutan bagi kita agar merubah akhlak kita, maka bacalah doa tersebut. Nabi SAW mengajarkan, Allahumma hdini, ya Allah, ya Rabbi, li ahsanil akhlak. Allahumma hdini li ahsan. Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk memperbaiki akhlakku. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang memperbaikinya kecuali engkau. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak. Qala as-salaf innal akhlaq wahaib. Sesungguhnya akhlak itu Pemberian adalah pemberian. Pemberian dari mana? dari Allah. Bukan dari muhandis, bukan dari Bin Laden, bukan dari mudir, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Minta kepada Allah. Pemberi hadiah, pemberi anugerah tersebut. Ya. La yahdini li ahsaniha illa anta. Kemudian apa? Dalam hadis tersebut dikatakan, isrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, palingkanlah. Ya, palingkanlah dariku dari keburukan. Hindarkan saya dari keburukannya. Keburukan akhlak. Ya maksudnya. Karena tidak ada yang dapat menghindarkan dari keburukan tersebut kecuali engkau. Siapa yang bisa ulang doanya? Enggak, belum. Sekali lagi saya ulang. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Isrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Yang sudah hafal? Belum. Lewatkan saja dulu. Allahumma hdini. Karena sudah mau sholat. Allahumma hdini li ahsani Iya. akhlak. Dasar di situ. Jadi La nanti bisa. Nanti dihafal dulu. Nanti saya PR. Tape. Ini dua setel ulang aja. disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ketika dalam ceramahnya beliau. Kemudian beliau menyebutkan yang ketiga doanya, yaitu doa Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhli Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adabil qabr.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kalau kemudian dilanjutkan dengan dalam hadis tersebut, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa yang kita bagus juga. Ini dalam riwayat Muslim ya. Dalam riwayat Muslim. Iya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah ya Rabbi, lindungilah kami dari kelemahan. Ya, kemudian apa? wal kasali, Wal kasali. dari Malas. rasa malas, Iya. Wal jubni, Pengecut. pengecut, takut. Seperti yang itu tadi bilang. Takut. Wal kasali, wal bukhli. Wal bukhli itu apa? bakhil, Pelit, bakhil. Jadi pelit juga perlu didoakan agar hilang dari kita. Berdoa Iya. Ya. supaya tidak pelit. Iya. Terkadang juga ada yang bukan hanya pelit untuk dirinya, bukan hanya pelit kepada orang lain, tapi pelit juga untuk dirinya. Nah, ini namanya kelewatan. Ya. Bakhil. Iya. bakhil kuadrat. Ada namanya syuhha, ya, wattaqu syuhha. Ya. Artinya takutlah kalian dari syuhha. Syuhha itu lebih dalam dari bakhil. Ya. Kalau bakhil ya seperti yang umumnya Ada lah. orang. Iya, pada orang. Kalau yang tadi lebih parah dari bakhil. Ini juga adalah akhlak yang jelek. Dan senantiasa berlindung kepada Allah agar tidak memberikan apa tadi? Ajzi, Wal ajzi, kelemahan, wal kasali, wal kasali, wal jubni, wal jubni, wal bukhli, wal bukhli, wal harami. wal harum. Apa haram? Alibaba. Pikun. Oh, Iya. Bukan haram. 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 Kemudian wa adabil qabr. harami. Iya. Kemudian kita minta kepada Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah ya Rabbi. Diri yang takut. Berikanlah kepada jiwaku ini jiwa yang takwa. Ya, ketakwaan dalam jiwaku. Kemudian apa? Wa zakkiha, dan sucikanlah ia. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik zat yang dapat mensucikan jiwa saya. Ya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah yang menguasai dan yang menjaganya. Kalau mau ditambah lagi dengan dalam hadis ini dikatakan Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah ya Rabbi, apa? Saya Aku berlindung dari dari ilmu yang tidak ilmu bermanfaat. yang tidak bermanfaat. Jadi sudah banyak mengetahui keutamaan beramal, tapi kita tinggalkan. Nggak memberi Sudah tahu ilmu itu wajibnya menuntut ilmu atau wajibnya mempelajari ilmu agama, alat-alat ilmu agama, tapi masih malas-malas. Berarti kita harus berdoa dengan doa ini agar kita bisa menerapkan ilmu kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak khusyuk. takut. Iya. Khusyuk. Iya. Khusyuk ya, yang tidak khusyuk. Iya. Kemudian apa lagi? Wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin Nah, tasbih. la tasma. Dari jiwa yang tidak merasa Puas. puas, kenyang, intinya serahkan. Wa min da'watin la yustajabu laha. Ini yang penting juga, yang Doa terakhir. yang Dari dakwah yang tidak diijabahi. Dari dakwah doa yang tidak diijabahi. kabulkan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah perkara yang kita harus perlu perhatikan pada kita seluruhnya, dari makna-makna hadis, dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kajian kita ini ringkas, tapi semoga bisa memberikan manfaat kepada kita seluruhnya. Dan ingat, ya, semoga kita bisa istiqomah untuk tetap senantiasa meluangkan waktu kita dalam thalabul ilmi, ya, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran, ya. Karena yang namanya nasihat itu pasti sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Coba kalau kita dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah dicas, ya, hati kita nggak pernah dicas. Jadi kita cas cuman badan kita, makan terus, ya. Padahal kata Imam Ahmad,
kebutuhan antum terhadap kebutuhan Agama. apa namanya kebutuhan Rohani. ya Ilmu ilmu itu lebih daripada kebutuhan makan dan minum. dan minum. Kalau cuman makan itu cukup untuk 3 kali sehari. Tapi kalau kebutuhan ilmu itu adalah biada di anfasnya, sebanyak napas kita. Iya. Karena memang seperti itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Ya. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah datangnya dari pribadi saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Qulu qouli hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ba'da isya kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Namun pelajaran bahasa Arab kita enggak terlalu lama ya karena sudah kita pelajari tadi. Nanti kita tambahkan pelajaran sedikit aja karena waktu istirahat juga.